Kalau sampai yang diajukan itu guru PT. Sebab sekarang itu namanya SK yayasan itu berbeda dengan SK yayasan 10-15 tahun yang lalu. Kalau 15 tahun yang lalu SK yayasan itu nggak ada gunanya. Tapi sekarang ya sama dengan SK pegawai negeri, bobotnya gitu. Ya kalau nanti ada kesalahan proses hukum gitu nanti akan jalan. Dan nanti PDN juga bisa dipidanakan gara-gara memberi SK yang keliru atau yang fiktif atau yang tidak semestinya. Makanya saya minta nanti semua kepala sekolah harus bisa memahami tugas dan kewenangannya sebagai kepala sekolah, khususnya dalam rekrutmen guru. Itu latar belakangnya materi ini kita sampaikan. Baik, kita mulai. Ya, mereka yang kita tunggu mungkin sedang istirahat. Salah. Nah, kita lihat dari pedoman amal usaha Muhammadiyah secara umum. Ya, kita lihat ada anggaran dasar Muhammadiyah pada pasal 7 ayat 1 bahwa untuk mencapai tujuan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah ma'ruf nahi munkar itu dibentuklah amal usaha. Jadi amal usaha itu intinya adalah untuk dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar. Mungkin ada yang protes, mengapa rumah sakit Muhammadiyah kok larang? Makanya untuk dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar, ya dananya itu ya untuk dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Hasilnya. Ya. Sekolah Muhammadiyah itu adalah misinya adalah tidak boleh lepas dari dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Terus penjaringan itu adalah pendakwah dai di sekolah. Karena tugas kita adalah dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi tidak boleh menyimpang dari misi itu. Jadi kalau toh misalnya itu ada muatan sedikit bisnis itu, tapi harus diperkuat amalnya daripada usahanya. Istilahnya amal usaha itu amal iya saya kita taala usaha kita gantinya. Ya sekolah kan tidak bisa lepas dari seperti itu. Tapi tidak boleh kita semata-mata pendidikan itu bermuatan bisnis. Walaupun sekarang ini ada teori manajemen baru, pendidikan itu pun mengangkat atau mengadopsi manajemen industri. Adalah istilahnya misalnya TQM, Total Quality Management, manajemen kualitas terpadu. Itu diadopsi dari perusahaan. Sekolah itu seperti perusahaan. Maka bagaimana bisa menghasilkan output yang baik. Nah kita ini kemudian usaha Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program kegiatan yang macam dan penyelesaian diatur dalam anggaran rumah tangga. Jenis amal usaha nanti kalau dibaca anggaran dasarnya ada 14 poin amal usaha Muhammadiyah yang bisa dirinci seperti ini. Jadi amal usaha Muhammadiyah tidak hanya di dunia pendidikan toh, bukan kesehatan toh, bukan ekonomi toh, tapi dalam agama kita juga punya amal usaha. Walaupun lebih kuat pada amalnya daripada usahanya. Maksud pengajian yang dalam arti usaha menghasilkan, tapi juga bisa. Terakhir itu setiap hari Ahad, masing-masing cabang itu mengadakan pengajian akbar rutin, pengajian Ahad pagi, Aksara, dan kota yang hadir ribuan. Ya, dari dana infak setiap pertemuan itu bisa 2 juta. Maka Masjid Tabek Masyarakat, Masjid Tabek Kota Sragen itu Sabang itu punya mobil. Karena memang ada kegiatan pengajian. Nah, saya rutin isi di masyarakat ketiga di kota itu akad kelima. Nah, beliau lagi mau membuat begitu, tampaknya masih sulit. Bayangkan 1 minggu sekali, 1 bulan sekali saja. Kita belum ada pengajar warga Muhammadiyah yang menyeluruh. Bapak Ibu guru nyatanya jauh kita. Iya ibu ini kayak panjang, nah kalau ini ada ramadan. Iya kan?
Ini sebenarnya kalau itu diefektifkan luar biasa. Jadi kalau bisa masing-masing cabang, ya, sekarang di Sandi yang mengangkat pagi, ya, itu tinggal nanti kalau sudah jalan itu ya sudah nggak perlu ada seperti MTA pengajian itu sudah rutin setiap angkat pagi. Jadi menanamkan keyakinan kepada dan memperluas pemahaman, peningkatan pengamalan serta menyebarluaskan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Memperdalam dan mengembangkan pengkajian ajaran Islam. Jadi di Muhammadiyah itu sudah dulu pengajian dan pengkajian itu merupakan amal usaha, amal Muhammadiyah. Maka orang Muhammadiyah itu mesti harus ngaji. Maka ada kesan yang nggak benar Muhammadiyah itu belum ngaji. Usaha yang pertama adalah amal yang pertama adalah pengajian dan pengkajian. Maka ranting itu akan dikatakan hidup manakala ada pengajian dan pengkajian. Sekolah itu lebih pada pengkajian. Adakan kajian-kajian Islam di sekolah. Untuk sekolah Muhammadiyah sebenarnya wajib. Guru itu mengadakan kajian sekali walaupun itu dalam 1 bulan. Sudah belum? Nah, dicoba Pak Sarsono gurunya berapa? 10 ke 11 berapa Pak Sarsono? 10. Setiap hari Sabtu misalnya minggu terakhir diadakan pertemuan pengajian, untang ranting atau cabang diaturi isi. Gak apa-apa. Sekali 1 bulan, mosok ayam bakar rakuan. Ya, jadi guru-guru biar makan ayam bakar 1 bulan sekali. Duit sekolah orangnya ya gajinya Pak Sarsono. Ya, misalnya begitu. Ya, kalau nanti saya jadi kepala ini mau begitu. Ya, jadi ada kan gitu. Ya, jadi nggak apa-apa 10 orang yang ada 8, nggak apa-apa pengajian 10 orang. Jadi diefektifkan 1 bulan sekali. Pegangi semua HPT dan buku himpunan putusan saksi disimpan di sekolah tubuh 10 masyarakat. Ya, HPT. Masukkan bos nggak apa-apa untuk perpustakaan. Sekolah sediakan HPT, ya. Sekarang harganya 47.000, 53 diskon dari 47 kalau beli ke pusat. Oke. Ya, masalah semua juga gitu. Silakan ada pengajian, ya. Dikaji betul masalah-masalah. Jadi guru itu juga ada waktu untuk memperdalam ilmu. Esmoyoso saya kan sangat mungkin sudah jalan ya. Dulu itu yang pengajar untuk guru sama pengurus 2 bulan sekali itu, dulu 1 bulan sekali. Kalau dulu nanti saya mau mengadakan ya, pokoknya 1 bulan minimal 1 bulan sekali ada pengajian guru. Para sekolah yang pakai filternya berminggu sesasi pisan rapo. Pak Yunus juga gitu nanti bilang pada Pak Yunus. Nanti pengajian itu yuk bisa rutin gitu ya, rutin pandian juga gitu. Oke, saya sudah ada. Jadi nanti pokoknya minimal 1 bulan sekali ada pengajian guru, ya pengajian guru. Ya kalau mau seperti SMP dengan keluarga ya nggak apa-apa. Memang kayak SMP, lilin ya nggak apa-apa. Kalau lilin orang kaya kan lebih banyak makannya daripada pengajian. Iya, silaturahminya. Oke, jadi gitu ya. Jadi ini pertama program untuk agama. Nah, wujud aslinya nanti memurnikan ajaran tauhid dalam keseharian dengan cara meniadakan kebiasaan tradisi upacara selamatan. Ini misi Muhammadiyah yang kemarin sudah saya sampaikan tauhid. Jadi kalau pengajian mengajar itu visi pengajian walaupun tidak lama, tapi pengajiannya yang memang itu menukik. Jadi ke inti ajaran Muhammadiyah menegakkan tauhid. Ya, hal-hal seperti ini di kalangan warga Muhammadiyah harus sudah bisa dihilangkan. Apalagi Bapak Ibu ya
sebagai guru sekolah Muhammadiyah itu kan masyarakat mungkin juga jadi pasukan. Kalau dengan masih banyak misalnya enek kaulan, ya ada sadrana misalnya, jadi ketahuan orang guru sekolah Muhammadiyah kok dengan sadrana. Terus ziarah kubur boleh, silakan ziarah kubur, tapi ya tidak terbatas waktunya di bulan Sya'ban. Nah, dan memang tujuannya adalah kita mendoakan orang tua, bukan minta doa pada orang tua yang sudah meninggal. Jadi hal-hal seperti ini, puji-pujian kita hindari. Ya, puji-pujian habis adzan itu bertentangan dengan syariat. Ya, karena Nabi pernah menegur orang yang baca Al-Quran habis adzan itu keras. Boleh nggak baca Quran setelah adzan? Boleh, nggak boleh kerasnya. Kalau begitu pujian-pujian boleh nggak? Boleh, ini macam banter-banter. Yang bisa mau pujian, muji Nabi, alhamdulillah, alhamdulillah, sholawat, muji Nabi, misalnya silakan aja, tapi jangan ganggu sing sholat di luar tengahnya, sing ganggu di luar tengahnya. Hanya nggak bolehnya rasanya itu. Jadi mengganggu, tapi bukan pujiannya, tapi mengganggunya itu. Kalau mau sholawatan di sawah, ya silakan aja. Jangan habis makan. Jadi Muhammadiyah sholawatannya ya sholawat yang ada dalilnya. Jangan sholawat yang tidak ada dalilnya. Sholawat kan cukup banyak. Jadi kita wajib baca sholawat, wajib membaca. Jadi jangan dulu, wajib belum mau sholat itu itu wajib baca sholawat. Ini orang sholawatan yang pakai ritual-ritual yang begitu dan bacaannya pun harus berdasarkan hadis yang sahih, paling tidak itu yang pada tahiyat akhir itu. Diperbanyak silakan doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, sholawat sing model-model sekarang ada sholawat badar, ada sholawat buduriyah, ada sholawat najiyah, ada sholawat tanziyah, ada sholawat sa'adah ya. Itu nggak usah digunakan untuk zikir. Ya, tidak usah digunakan untuk zikir. Untuk nyanyian ya ibu rasa ya rasa. Ya, mungkin yang jadi penyanyi kan apa biasanya? Ya Rabbi bil Mustafa Rasul Maqasid awal itu kan diriah. Itu nggak boleh, itu berlebihan. Ya, pelaksanaan juga nggak boleh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan kalimatan tidawami mulkillahi. Itu nggak boleh apa. Iya, jadi itu jadi kita kajiannya ya lebih menukik persoalan ya, gitu. Kalau namanya kajian, kalau pengajian ya kalau misalnya sifatnya apa nggak usah masalah-masalah yang kontroversi lah gitu. Jadi kita juga banyak ngomong ya masyarakat gitu. Kalau kajian nggak apa-apa, sudah di warga Muhammadiyah ini mengapa kita nggak boleh ini dan sebagainya. Jadi kalau di umum nggak kayak panas emang apalagi yang datang ada yang NU, Muhammadiyah, DRD, MTA, misalnya ada yang orang pakai setor. Nah, dengan menyampaikan itu mungkin kayak justru ini setor Muhammadiyah kabeh silakan. Ya, saya gitu. Saya juga sering mengimbau balik NU ya rasa kayak masalah. Dan setor ya si Muhammadiyah rasa ngejak sholawat, nggak boleh empat Muhammadiyah. Kadang-kadang Muhammadiyah kayak mau balik rasa apa Muhammadiyah kabeh pun jak sholawatan. Menang nggak? Nah itu orang kita nggak bisa nyambut sholawatan badar. Kemudian mau nikah dan menuliskan amalnya ibadah. Arah kiblat itu misi Kiai Madalan dulu. Yang di zamannya Madalan sudah pernah lihat film Sang Badar ya. Nanti kalau belum sekarang.
Nah, itu misi pertama dulu yang Madalang luruskan arah kiblat. Tapi orang-orang NU waktu itu nentang, klaim yang Madalang itu kiai kafir. Ya, nanti tentang. Tapi sekarang ya orang-orang NU Kementerian Agama melopori meluruskan arah kiblat. Nanti baru sekarang 3 tahun yang lalu. Ya, jadi kita meluruskan arah kiblat, arahnya berapa derajat. Itu sudah dimulai dari Muhammadiyah dulu. Sekarang orang-orang itu yang dibuka dari bersadar pentingnya meluruskan arah kiblat. Zaman semakin maju, ya, karena teknologi sudah canggih itu. Tahu kan arah kiblat Ka'bah itu letaknya di mana? Kalau dari Indonesia, maksud tetap ngulon ya, ratusan kilometer kelirunya gitu. Kalau kita ke barat lurus itu Indonesia, Madagaskar, terus nanti Afrika, negara Pantai Gading kan, pojok kan, ada Mekah itu di belah utara. Oke, melaksanakan sholat tarawih 11 rakaat diawali dengan sholat iftitah 2 rakaat ringan. Ini khasnya Muhammadiyah, bukan khasnya Muhammadiyah, bukan kita ngono kuwi. 11 rakaat tanpa 1 rakaat bukan berarti boleh cepat. Bab 11 rakaat belum tentu lebih cepat daripada yang 20. Dan NU pun juga banyak yang 11 rakaat. Ada yang ngomongnya NU, Panoman berapa? 11 atau 12? Oh, banyak yang 11. Saya mendengarkan radio Al-Hidayah kemarin. Radionya orang NU, kiainya bilang, sing arep pilih sholat ya sholat, sing 12 ya 12. Mentok ya saya. Yang ngajar mereka di mobil. Oh berarti boleh ya. Kalau di Muhammadiyah 23 ya dihindari karena kedudukan dalilnya diperselisihkan. Menjalankan sholat hari raya di tanah lapang itu sejak keminanan Kiai Ibrahim setelah Maghrib Kiai Ibrahim. Jadi periode kedua itu sudah diteruskan Muhammadiyah itu sholat Id itu di tanah lapang. Nah, jadi khasnya juga di Muhammadiyah kita memperjuangkan sholat Id itu di tanah lapang. Kalau NU NGI menolak sholat itu oke sering pilih penangkan kayak begitu terus kan gitu, nggak mensoalkan itu. Kalau dimanakan pada syiarnya, ya. Tapi juga tidak semua orang NU menolak. Ada juga yang daerah NU juga sholatnya di tanah lapang. Orang Muhammadiyah terus sedoknya masjid ya. Ini bagi saya memulai di tanah lapang termasuk khutbah. Kalau saya diminta khutbah di masjid saya tidak mau untuk sholat ini. Ya, karena bukan terlalu ekstrim, karena masih menimbulkan fitnah. Ya, kecuali kalau saya tidak ketua PDM, menurut orang adik banyak menimbulkan fitnah. Tapi kalau pimpinan persyarikatan kok enak ke sholat id yang masjid nanti jadi masalah. Ketika gerakannya sholat id itu di tanah lapang. Kemudian pengumpulan dan penyaluran zakat mal dan fitrah kepada yang berhak menerimanya. Setelah istilah fitrah sekarang diganti fitri. Jadi zakat fitri di Muhammadiyah dibiasakan karena tidak ada satupun dalil menyebut fitrah. Dan fitrah dengan fitri artinya berbeda. Mulai mulang siswanya zakat fitri bukan zakat fitrah. Tapi nanti kalau ujiannya bersama itu sudah. Istilah kita zakat fitri itu kan zakat fitrah foto ya. Susahnya gitu ya. Penyederhanaan upacara dalam rangka kelahiran, khitanan, pernikahan dan kematian. Nah, ini harus dijelaskan juga agar kita orang Muhammadiyah itu jangan kadang-kadang berlebihan dalam hal upacara kematian, ya, pengantin dan sebagainya. Justru banyak praktek-praktek yang salah. Ya, saya banyak dikomplain ketika ada pimpinan daerah Muhammadiyah itu ada transaksi pernikahan di asrama haji dengan sistem standing partai. Aku sing dinyakin kok aku tahu. Nah, keputusan ada pimpinan daerah kok. Nah, itu makanya saya sampaikan pada ini. Ya kalau ada ucapan resepsi itu ya yang Islami lah. Ya, jangan banyak pelanggaran kemungkaran yang ada.
kadang-kadang juga susah datang gitu. Kalau pimpinan itu biasanya dikoning konflik kan gitu. Nah, terus ada kursinya. Lu dewe nyawa mau ngatek ya ora penak, aku melu ngatek saya ora kepenak. Ya gitu. Jadi jangan menghilangkan kebiasaan berziarah ke makam-makam wali. Caranya yang dengan ngelopori pengajian-pengajian, yojo wisata piknik yang demak memperlunya orang yang kadilamu, yang makam ini. Itu maksud kita mungkin saja sekedar wisata. Kalau kono yo terbawa arus karena banyaknya orang yang berziarah, orang yang ngambungi izin atau pintunya itu dan sebagainya. Ini kan riskan masalah. Nah ini di bidang kalau yang di atas sudah lama, cuma ditahu saja bahwa Muhammadiyah adalah yang sebenarnya melopori berdirinya Kementerian Agama. Departemen Agama itu sebenarnya usulan dari Muhammadiyah, maka menteri pertama itu orang Muhammadiyah. Nah, sekarang sudah dikuasai oleh orang-orang yang udah apa-apa dari Muhammadiyah. Kadang-kadang loro-loro Muhammadiyah itu berarti kepala sekolah ya iso. Yang sanawiyah itu nggak bisa orang Muhammadiyah. Nanti saya jadi kalau di MI Muhammadiyah boleh. Mungkin sepatu kangelan bang, rasa pengen nanti kepala pek. Karena pertama seleksinya Muhammadiyah UMU. Muhammadiyah. Saya jadi korban tahun 2004. Jadi saya seleksi guru prestasi teladan itu juara 1 Jawa Tengah. Nah, tapi LLM juara 1. Dan hadiahnya mestinya kepala sekolah. Ya, tapi saya dipanggil bisa jadi kepala sekolah, tapi harus ganti kartu NU dan bayar 15 juta. Saya pamit anggota jadi kepalanya berkepada Pak. Akhirnya juara dunia lah, yang ketua cabang NU Kebumen itu jadi bisa apa-apa. Yang 500 saya lupa itu tak pakai mobil. Itu mana itu ada mobilan besar itu tak bawa tak beli ya. Nah, katanya Bang Anto Sewu. Oke, nah untuk majelis takjil menentukan takjil dan pemikiran Islam. Jadi ini kajian-kajian Muhammadiyah. Majelis tabligh, majelis wakaf, dan kemudian baru pendidikan, amal usaha pendidikan. Mendirikan sekolah umum modern yang mengajarkan keagamaan, sekolah umum tapi yang mengajarkan keagamaan. Mendirikan madrasah pesantren, sekarang Muhammadiyah itu juga mengikuti NU yang memang itu misi utama NU itu pesantren. Muhammadiyah pun juga mendirikan pesantren. Dulu NU itu anti sekolah umum, sekarang NU sudah banyak mendirikan sekolah umum. Jadi wis membangun. Mendirikan perguruan tinggi. Ya, Muhammadiyah kan khas, paling banyak perguruan tingginya Muhammadiyah. Dan bahkan banyak masyarakat yang percaya soal pendidikan umum itu serahkan saja pada Muhammadiyah. Jadi jangan nggak usah khawatir sebenarnya nama dengan Muhammadiyah. Ya, tidak perlu khawatir. Di daerah-daerah yang lain justru dengan Muhammadiyah itu sebenarnya bisa lebih maju. Tangga di Samarinda, di sana itu ada SD Muhammadiyah, itu muridnya 1.400. Anaknya gubernur, anaknya Polda itu disekolahkan di SD situ, termasuk anak ketua NU Samarinda disekolahkan di SD Muhammadiyah Samarinda. Di Karanganyar itu kemarin saya cek itu MI Muhammadiyah Karanganyar itu muridnya 1.100. Ya, mobilnya 9. MI Muhammadiyah Karanganyar. Nah, kalau nanti mau studi banding nyontoh sana bro, MI Muhammadiyah. Sudah pernah? Sudah, betul ya. Jadi sebelum saya ke sana ngisi pengajian di sana. Jadi siswanya 1.000 lebih sekian, mobilnya berapa 9. Sama kan? Nah, karena kan Ismail saya itu yang bisa menunggu malah struktur. Kacek sama Pak, jangan Pak. Jadi katanya sama Pak. Oke. Ya, bina kesehatan masyarakat kita punya ada kesejahteraan ya, ada kesehatan, ada kesejahteraan. Kesejahteraan itu kita panti sosial.
kemudian kesehatan kita punya rumah sakit, poliklinik dan sebagainya. Jadi pangkasnya Muhammadiyah fungsi pendidikan dan kesehatan itu cukup dipercaya. Ini ekonomi baru pada iso. Kalau kesehatan pendidikan itu orang-orang di luar Muhammadiyah saja percaya. Makanya ketika saya menerima wakaf di Cepoko yang jadi masalah itu, yang wakaf itu bukan orang Muhammadiyah, tapi memberikan pada Muhammadiyah. Diprotes lingkungan, ngopo orang NU kok nyerahkan wakaf yang Muhammadiyah. Jawabannya sing wakaf yo saksir itu toh. Saya lebih percaya Muhammadiyah untuk mengelola pendidikan yang dihalang-halangi sampai sekarang belum bisa berdiri karena nggak boleh oleh masyarakat. Maka sudah diserahkan sudah sertifikat itu ke Muhammad yang ngomong sakit. Saya ditanya, lu kok iki bukan takon aku, takon sing iki aku. Ya, sampai sekarang kenapa tidak bisa untuk mendirikan amal usaha. Masjidnya aja tidak boleh digunakan untuk Jumatan. Tapi akhirnya yang tinggal satu orang yang ngalang-ngalangi kita ini sama ini. Tunggu sama ini. Rumah sakit itu, rumah sakit PKO Muhammadiyah Semarang itu yang wakaf orang NU. Jadi orang NU, yang wakaf orang NU bahkan pada Muhammadiyah karena percaya bahwa Muhammadiyah yang bisa mengelola masalah rumah sakit. Jadi nggak mau termasuk Kendal, rumah sakit Islam Kendal yang namanya sekarang rumah sakit Islam Muhammadiyah Kendal. Direkturnya Pak Arifin. Coba Pak banyak tuh Nasir Arifin. Mas, nah, saya dari Asus dulu. Ya, saya misi mengajar di sana tuh rumah sakit Islam sebenarnya Muhammadiyah. Dulu enggak. Dulu yang ngasih kan memang ini orang NU. Karena Goresah kelola. Akhirnya udah muncul katanya sekarang Muhammadiyah. Ya. Oke. Kemudian kenegaraan ada satu rembuk bagi urusan pilpres. Bidang ekonomi, nah ini kita sangat lemah bidang ekonomi ini. Ya, kita belum punya lembaga ekonomi yang memang itu handal. Dirikan bank pernah besar hasil, ya, bank persyarikatan itu. Ya, BMT atau BTM, karena istilahnya BMT itu sekarang di Muhammadiyah diganti BTM, jadi Baitul Tampil Muhammadiyah. Tapi akhirnya lebih dulu BMT, Baitul Madwa Tampil. Kita punya itu dari ranting jadi roto, kemudian diangkat ke Sabang. Kemudian kedudukan amal usaha, ya sudah saya tadi sebagai media dakwah. Fungsi amal usaha itu, nah ini yang dengan semak itu. Ini sebenarnya ada di pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah dalam kehidupan amal usaha. Ini kalau dipahami satu persatu ada 13 terutama. Makanya dibaca dan direnungkan bahwa amal usaha Muhammadiyah itu adalah salah satu usaha media dakwah. Sekarang itu sekolah-sekolah panjenengan itu adalah untuk dakwah. Isu utamanya adalah untuk dakwah. Intinya, gitu ya. Itu dari atas harus rekrutmen kepala sekolah harus orang yang padahal di sini Muhammadiyah. MTS sudah banyak, MTS itu dulu Muhammadiyah, MTS Sukses itu Muhammadiyah. Tapi sekarang sudah warnanya karena sudah negeri. Nah, kalau sudah seperti itu nanti kita habis berubah negeri semua, ya berubah warna semua. Makanya kesulitan kita negeri dan sekarang pemerintah pun ya ke sekolah swasta juga memberikan kontribusi bantuan yang cukup besar. Bahkan yang pada terakhir, informasi yang terakhir itu ya survei membuktikan bahwa sekolah-sekolah swasta lebih banyak unggul dibanding sekolah-sekolah negeri. Betul nggak cara kita? Ya, kan betul. Padahal itu sebenarnya yang dimaksud mungkin saja bukan sekolah-sekolah kita. Sekolah-sekolah yang unggulan Solo itu kan hampir semua mendominasi. Ya, dari program PK, Nurul Islam, Ekuador, Jamaatul Ikhwan, kemudian Jamaatul Hidayah, sekolah Al-Qibros itu semuanya mendominasi. Nah, makanya kan sekolah negeri, SD negeri kebingungan. Walaupun ya ini ngurusi
siji loro anak kene nek murid wis ketok gaji mungkin kan dunia negeri. Ya kita kan mati tenan. Ya, jadi SD negeri terancam mati kalau ada SD yang berkualitas seperti itu karena masyarakat semakin maju itu ternyata soal biaya mungkin tidak dianggap masalah, tidak dianggap masalah. Nah kita kalau mau seperti itu ya monggo tapi harus sosialisasi dan ada kelayakan, ya, survei kelayakan dulu. Ada melu-melu pun lah masyarakat loh. Ya, tapi sudah kita amati, kenapa masyarakat kita ini lebih banyak ke Solo cari sekolah-sekolah yang unggulan daripada di MINE kita di Bandungan Simo. MI-nya itu 2, Sokol dan Mosari. Ya dapat murid ya, kemarin yang satu hanya 13 itu yang satu 28. SD-nya yang satu sudah mati. SD yang 2-nya tinggal 30 kelas itu kalau 6. Ya kalau SD kan aturannya kalau di bawah 50 harus sudah di merger. Padahal yang satu sudah mati di merger itu lain itu. Tapi apakah semua masyarakat KMI? Enggak, ternyata SD Umahat, SD Al-Fatah. Umahat Al-Fatah yang itu katakanlah SD yang termasuk unggulan double D lah. Nah menurut saya itu kan jadi pertimbangan kita. Kalau kita mau KMI kita mau full D, ya silakan. Tapi harus direbut dengan masyarakat dulu. SMP kita ini gimana? Kita mau coba full D 1 kelas dulu, silakan nggak apa-apa. Coba 1 kelas itu dengan sosialisasi yang harus gencar, pasang sepatu, mungkin baliho dan sebagainya. Mahir agak saja mau kan. Ya, tapi 1 kelas artinya memberikan pelayanan yang reguler dan memang itu ada yang pelayanan bagi yang mungkin orang yang mampu dan menginginkan anaknya berkualitas. Kalau kita siap SDM mau masuk, banisnya nggak apa-apa, aku kok istirahat 5. Kalau kita ngikutin terus kayak gini, jangan nanti mati. Makanya harus buat gebrakan. Ya, cari 20 anak yang memang berkualitas. Ya, atau mungkin kita turun ke masyarakat, ya, anak-anak yang mungkin itu bibit-bibit unggul, tarik ke sini dengan jaminan di full day atau dikelola dengan baik. Sampai nggak ada masalah. Harus hati-hati. Ya, tambah usaha. Pimpinan amal usaha Muhammadiyah diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan persyarikatan dalam kurun waktu tertentu. Nanti akan saya sampaikan. Jadi kepala sekolah nanti diangkat itu hanya dalam kurun waktu 4 tahun dan sudahnya bisa dipilih kembali. Hanya 2 periode, aturannya begitu. Kecuali kalau berhubungan definitif itu kita nggak bisa koordinasi dengan Kementerian. Jadi 2 periode, makanya sebenarnya biasa kepala sekolah terus jadi guru supaya jadi kepala sekolah enggak apa-apa. Tapi kita belum membudaya gitu. Ya mungkin kalau Pak Sarsono nanti 2 periode diganti, mungkin urusan beban orang. Pensiun aku, belum siap seperti itu. Padahal kan nggak apa-apa, jadi guru nggak apa-apa 1 periode, nanti dia akan lagi jadi kepala sekolah, misalnya, nggak apa-apa. Digantian aja nggak apa-apa kepala sekolah. Iya kan? Pengono wae Ya, program. itu kan biasa kalau ya. Turut. Ya, silakan aja. Jadi boleh. Pimpinan amal usaha Muhammadiyah adalah anggota Muhammadiyah yang mempunyai keahlian tertentu di bidang amal usaha. Makanya kepala sekolah di Muhammadiyah itu anggota Muhammadiyah. Jadi pedoman kita seperti itu. Jadi ketika saya koordinasi dengan Pak Sauman ketika jadi Kabasar itu, nah, aturan di Muhammadiyah itu kepala sekolah Muhammadiyah itu adalah orang. Ya. Jadi kalau ada dulu kepala sekolah yang definitif dari Kementerian Agama, kalau itu tidak orang Muhammadiyah sering jadi masalah. Diundang saya atau tidak atau makan. Masuk ke Muhammadiyah, padahal tugas kami termasuk Panitia itu adalah membina kepala sekolah. Lah bagaimana saya bisa bina kalau tak undang orang tahu, maka atau tahu. Nah, makanya saya
saiki yo jenengan yo pengen nyari mudah ke sekolahnya Muhammadiyah sebenarnya apa. Yo dicarilah orang yang Muhammadiyah. Ya di suasananya ya tenang gitu loh. Ya di Simo itu masih ada beberapa gitu ya. Bukan orang Muhammadiyah itu udah tahu makan. Pengajar juga tahu makan. Ya karena memang bukan orang Muhammadiyah. Kondangan halu itu atau tekake itu Mas. Dia orang Muhammadiyah ya. Nggak mau ikut halu. Nah ini kan jadi masalah. Makanya kalau di Mumlat sudah Muhammadiyah semua. Biasa Muhammadiyah nih. Nggih. Ini bedanya rawuh. Banyak kayaknya sudah. Ya, jadi Muhammadiyah. Nah, keterpakannya tidak Muhammadiyah nggak betah gitu, nggak apa-apa. Jadi baik-baik, api-api aja. Matur sama depan untuk dipindahkan. Ya, dipindahkan. Mas pelan Pimpinan amal usaha Muhammadiyah harus dapat memahami peran dan tugas dunia dalam mengemban amanat persyarikatan. Ini kan pimpinan amal usaha mengemban amanat persyarikatan. Nah, nanti tugasnya diantaranya adalah membina guru dalam hal ideologi bermuhammadiyah. Kepala sekolah itu punya tugas membina guru-guru dalam hal kemuhammadiyahnya. Matanya gimana? Asia Pak Aisyah? Asia. Nah, kan jadi tugas kepala sekolah. Jadi kalau sampai ada guru yang reda-reda atau guru yang tidak baik atau guru yang tidak sholat atau guru yang tidak ngaji, kepala sekolah punya kewajiban membina. Mulai gurunya permulaan guru baca Quran. Itu tanggung jawab kepala sekolah dan Mas Yudhidas membina kepala sekolah. Jadi menunggu. Ya, walaupun belum efektif. Makanya kalau sampai ada guru yang misalnya menyimpang gitu, nah saya nak kepala sekolah sudah dapat pembinaan atau belum? Oh sudah 1 bulan sekali pengajian. Dan pengajian itu efektif kan? Seperti itu strategis untuk pembinaan. Pimpinan amal usaha Muhammadiyah senantiasa berusaha meningkatkan mengembangkan amal usaha yang ditanggung jawabnya dengan penuh kesungguhan. Ada kepala sekolah yang masa bodoh dengan masa depan sekolahnya. Itu ada beberapa mikir. Mulai kelas tua, wis pensiun, ini wis mundur banget ya. Terus pensiun sih pengen jadi kepala sekolah ya. Tapi kan guru muda terhambat. Tapi pun kepala sekolah serasa mikir, harus mikir lah istri kepala sekolah. Ganti buat kurang apa? Terus itu masih 3. Dan pensiun semua, tinggal 2. Ya tinggal 2. Ya, dihentikan nggak mau. Ini serasa mikir maju kan gitu. Mau sih ngomong itu mau maju gitu. Nah, kepala sekolah ngomong. Ya itu. Jadi kadang-kadang nggak bisa berpikir tentang kemajuan sekolah. Semua kepala sekolah harus berpikir murid. Itu kemajuan tentang persyarikatan Muhammadiyah dan juga tanggung jawab pendidikan di sekolah. Tanggung jawab. Ya, jadi Pak Sarwono di Kilo itu harus ambil juga murid. Walaupun komite atau mungkin persyarikatan wis boleh murid, guru dengan tugas yang tidak. Ya cari murid. Tapi kalau kepala sekolah itu kan jatuh yang desa harus boleh murid. Iya, jadi naik masyarakat sekedar pelayan. Itu jangan sekaligus membuat image masyarakat. Image rahasia. Boleh kalau kepala sekolah itu biasa atau mental masyarakat ada. Dia jatuh orang akan nyumbang. Jadi ini penting masyarakat desa ya masyarakat desa boleh murid itu. Saya di pengajian di tempat jago ngajar nawak kayak di Tiba saya tuh pernah dijagungan nawak yang di komplain oleh Pak Suryani itu. Mesti pengajian. Antenan pertama nawak kayak gitu saja malah saya nawak yang orang mau balik sopan. Kamu itu pimpinan ranting, kalau pulang SD, Rio, jauh banget saya belok SD lah. Nah, pimpinan ranting Muhammadiyah kok kalau ditaruh dia di Muhammadiyah tak mau. Ini kan awak kayak ya, jadi nggak apa-apa kita mengajar khotbah nerangnya manusia pendidikan Islam pendidikan. Kita strategis. Sebagai manusia yang bisa menghasilkan keuntungan, maka pimpinan usaha Muhammadiyah berhak mendapatkan
dilaksanakan dalam ukuran kewajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang disertai dengan sikap amanah dan tanggung jawab akan kewajibannya. Begitu setiap tahun. Jadi kemarin ada beberapa kepala sekolah karena kepala sekolah tidak amanah, terus orang jelas, ya melawan tuntutan, cabang mengajukan untuk diganti karena masalah keuangan kan tidak amanah. Ya diandong ada yang kena sampai ke pidana karena korupsi uang bantuan. Ini kan memalukan jadi sekolah Muhammadiyah, orang tahu pengajian. Maka kepala sekolah nanti hati-hati betul mengelola dana baik itu bos, dan sebagainya itu riskan. Kelola dengan baik ya, dengan mengelola dengan baik. Ya. Jadi masalah keuangan ini yang sering kadang-kadang jadi sorotan. Gitu. Makanya di Muhammadiyah itu sebenarnya ada tim audit ya, audit. Dan sekolah sebenarnya itu bisa diaudit. Jadi bapak ibu narik anak jangan sampai naik gitu kan. Kalau nanti kalau sampai itu urusan ke KPK ya saya nggak ngerti suruh. Makanya kalau ada dana masuk saya dengan narik siswa, kemarin ada yang narik sekolah SD Muhammadiyah itu 1 juta. Siswa masuk 40 anak 40 juta juga orang benar. Nah kepala sekolah diurus. Jadi masalah kan gitu ya. Ini keuangan ya, keuangan. Jadi jangan sampai apalagi yang guru yang ngurusi bantuan gitu itu kadang-kadang malah sembrono. Kepala sekolah cuma itu berdagang. Jadi jangan sampai mudah nyilekin duit yang guru. Iya, ini guru. Mohon maaf ya kita guru GTT nilai duit sampai puluhan juta. Ya sih nyaur kapan gitu. Ya kan? Jadi kasus itu terjadi itu mohon maaf itu saya sampaikan jangan terulang gitu. Pelan-pelan. Jadi saya pernah langsung perspektif bacaan itu sikat saya ngetakoni ngaku semua yang dilaporkan sampai saya tunggu berapa ya 9 juta sekian ya 9 juta sekian saya tanya kau balik orang terus sakit pak lagi ini terang keluar apa ya dan waktu kalau gini saya dengan tinggal ngetoknya ya ngetoknya lagi ngetoknya ya begini masyarakat sudah mendemo yang ngasih kira toknya muridnya toknya kafe atau itu lagi. Jadi masalah keuangan ya, masalah keuangan riskan, maka amanah ini penting. Amanah penting. Tidak perlu nyekel duit ya. Orang saya nyekel duit, serahkan saudara yang memang itu teliti, kemudian tertib gitu loh. Ya jodoh-jodoh banget. Baik, pimpinan amal usaha Muhammadiyah berwasiat melaporkan pengelolaan amal usaha yang menjadi tanggung jawabnya, khususnya dalam hal keuangan, kekayaan kepada pimpinan persyarikatan secara bertanggung jawab. Jadi jangan ada di ranting, ada di cabang, ada tim audit. Nah, silakan keuangan itu memberikan laporan. Ya, saya belum pernah melihat laporan-laporan. Sebaiknya jangan laporan terusan sampai ke cabang. Nanti saya ngeceknya itu cabang, keuangannya gimana. Ya, jadi itu kita aturan dalam organisasi. Ya, aturan dalam organisasi. Orang jalur kan yayasan belum jalur, belum jalur. Paling-paling hanya dana-dana yang supaya temporer untuk pertama, untuk muslim itu karena ketentuan dari sana mungkin per A Rp1.000, Rp2.000 itu tolong juga untuk bisa dipenuhi sebagai konsekuensi kita sekolah Muhammadiyah. Cukup dididik jalur baik. Ya, karena memang itu ikatan ya, yang orang tahu ditarik muktamar gitu, jangan-jangan nanti merasa bukan sekolah Muhammadiyah. Muhammadiyah yang muktamar dijalui ya. Walaupun 1.000 atau 2.000 itu memang ada ikatan dengan nama Muhammadiyah itu jadi kenangan. Saya pernah bayar ikut kegiatan muktamar. Pimpinan usaha Muhammadiyah harus bisa menciptakan suasana kehidupan Islami dalam amal usaha yang menjadi tanggung jawabnya dan menjadi amal usaha yang dipimpinnya sebagai salah satu alat dakwah. Diciptakan suasana yang islami, sholat berjamaah, ya membiasakan salam, doa dan sebagainya itu ya programkan khas Muhammadiyah terus islami, termasuk gurunya sholat jamaah berjamaah. Ya, jangan sampai murid beratnya masjid untuk singgahi guru agama netok. Ya, dalam hal praktek kita sebenarnya semua guru agama. Dalam hal praktek dalam kehidupan sehari-hari. Jangan jangan sampai anak kelelehan anak itu guru ketua kita kelak. Nah, dalam hal praktek kita sebenarnya semua guru agama dalam hal praktek dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai anak kelelehan anak itu guru ketua kita kelak. Nah, dalam hal praktek kita sebenarnya semua guru agama dalam hal praktek dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai anak kelelehan anak itu guru ketua kita kelak. Nah, dalam hal praktek kita sebenarnya semua guru agama dalam hal praktek dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai anak kelelehan anak itu guru ketua kita kelak. Nah, dalam hal praktek kita sebenarnya semua guru agama dalam hal praktek dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai anak kelelehan anak itu guru ketua kita kelak. Nah, dalam hal praktek kita sebenarnya semua guru agama dalam hal praktek dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai anak kelelehan anak itu guru ketua kita kelak. Nah, dalam hal praktek kita sebenarnya semua guru agama dalam hal praktek dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai anak kelelehan anak itu guru ketua kita kelak.
Sengelek bahkan dua bukan begitu. Semua guru punya kewajiban bimbing soal akhlak anak. Ya, kita berikan. Jangan sampai ada kesan SMP Muhammadiyah sekolah barisan nakal. Ya, barisan tawuran misalnya. Maka di SMK Muhammadiyah 4 Boyolali siswanya juga turun banyak. Targetnya 15 kelas hanya 10 kelas. Karena ada kepala sekolah SMP yang didatangi untuk presentasi itu nggak mau, alasannya SMK 4 itu sekolah bocah tawuran sana. Nah, kalau sudah sampai ke sana itu harus dikaji dan direhabilitasi. Kalau ada SD di sekitar sini yang punya image tentang SMA Muhammadiyah negatif, parani, dicegah itu. Cara kedokteran apa? Panas kalian, ya, tolong. Nah, jadi MI Muhammadiyah tolong juga bisa mengarahkan anak didiknya itu ke SMP Muhammadiyah. Jadi tahun ini tahun drastis SMP Muhammadiyah karena memang dari MI Broto nggak ada, MI Kismonoso nggak ada, SI Pandian berapa Pak? 1, Sinton nggak ada. Tuh perang isin-isin. Ya, sekarang karena ini apa guru-guru MI juga ikut mengelola SMP. Ya, guru SMP mengelola MI. Karena itu sebenarnya kita tersatukan, tapi kan Sulaiman sangat tergantung juga pada orang tua dan sangat memprihatinkan itu sebenarnya. Yang punya MTS Negeri Bogor Solo itu memang kita nggak membandingkan itu. Tapi kalau ke SMP Nurul Islam, nah kelebihannya apa? Sahuran. Nah ya kan gitu loh, itu kan malah kita waktu padahal seneng diri rotor, Kesmoyoso, Pandian itu basis masyarakatnya basis Muhammadiyah. Masyarakatnya itu, jangan-jangan ada informasi yang salah. Ya, jangan-jangan ada informasi yang salah. Mengapa dengan sekolah Muhammadiyah, masyarakat Muhammadiyah tidak simpatik? Ada apa? Atau kita introspeksi sekolah Muhammadiyah kita ini ada apa? Wah, ada monster yang menakutkan. Ya, ada Pak Tarjo setiap anak keempat yang mulai keliling nawake loh ya. Ambil jamur apa ini? Ya, ini memang perlu dievaluasi ya. Kok bisa seperti itu? Pada saya sampaikan. Karyawan analisa Muhammadiyah adalah warga Muhammadiyah yang diperdayakan sesuai dengan keahlian atau kemampuannya. Sebagai guru, personalia itu pun juga anggota Muhammadiyah. Jadi mohon maaf kalau semua guru diundang untuk kegiatan Darul Arqam meningkatkan ideologi Muhammadiyah, karena memang kaidahnya begitu. Nah, walaupun itu belum sepenuhnya SMP Muhammadiyah ya sudah 95% lah Muhammadiyah. Merasa kira itu. Ya, MKMI hampir semua sudah, tinggal 1, 2 enggak apa-apa. Ya, tapi saya minta kemarin ya kompromi saja lah di Nogosari itu ada guru sekolah Muhammadiyah, MI Muhammadiyah, tapi ketua cabang anak cabang NU di semua. Nah, ini saya beri rambu-rambu. Ya jenengan saya NU ya nggak apa-apa, tapi jangan ketua. Yo jenengan yang jenengan dari ketua NU mulang MI Muhammadiyah, saya yakin jenengan tidak bisa konsentrasi mulang MI Muhammadiyah. Coba disampaikan pada teman-teman ya, lu nanti bisa tak menunjukkan itu dari ketua cabang NU. Anda bukan ketua MI ya. Kalau nggak itu bukan info sertifikasi apa? Ya, nah nanti ngajarnya itu ya berpunut. Nah, susah kan gitu ya, karena memang yang membanggakan misi. Jadi itu guru. Seluruh pimpinan dan karyawan atau pengelola usaha Muhammadiyah berkewajiban dan menjadi tuntutan untuk menunjukkan keteladanan diri, melayani sesama, menghormati sesama dan sebagainya. Nah, contoh di masyarakat. Jadi saya berharap kita menjadi panutan, menjadi tauladan di masyarakat. Kita sudah menyangka guru Muhammadiyah di sekolah Muhammadiyah. Salah kita bertindak, SMP ini, MI ini kena gitu. Kan susah. Memang saya nyadari ya, itu kadang-kadang tantangan di masa itu berat. Atau mungkin dari segi pergaulan kita di masyarakat itu kita sudah dilihat.
Maka kan sering saya sampaikan ya guru lanang wedok yo coba terus nek masyarakat goncengan yo lanang juga yo coba goncengan di rumah prime itu nanti di masyarakat heboh. Wis monoso gitu lho yo sintono andir. Oh guru kok lanang wedok goncengan di rumah prime gitu. Nah, seandainya kita tidak boleh suudon di situ mungkin wajib suudon. Nah, gitu ya. Ini kita kan menjadi teladan. Jangankan kalau tidak muhrim, kalau bisa itu walaupun itu misalnya muhrim dan kita belum dikenal masyarakat, itu bisa dihindari. Hanya dengan adiknya, masa belum tahu itu adiknya. Saya pernah boncengkan Nia guru MI keren itu ya. Itu anaknya Mbak, itu kan muhrim namanya. Tapi saya boncengnya itu jadi masalah. Wah Pak, ini boncengnya sampai jauh seksi. Ya, karena nanti pas saya tidak tahu itu ponakan saya. Bahkan anak saya Nikmah itu ketika dialihkan jadi fitnah. Karena bonceng saya itu anak saya menyetut. Tak ada menyetut tanduk. Nanti dulu tapi. Orang mesur. Ya, ternyata timbul rasa dilabrak. Misalnya Pak ini bonceng kita kelas telu nyetut bonceng. Malah ketawa. Labraknya ngomong saya. Dilabrak ke rumah. Paling apa informasi bonceng kecawe kok kelas telu nyetut sisa ketawa aja anakku dewe ngomong nggak mau bukan itu anak saya nesu gitu. Nah itu kan ternyata sensitif kan gitu loh, jadi untuk mengundang fitnah. Makanya kalau saya yo ngomong oleo itu anak atau ponakan yang itu mau ya saya menghindari saja karena di masyarakat. Seluruh pimpinan kalangan dan ulama usaha Muhammadiyah hendaknya memperbanyak silaturahim dan membangun hubungan sosial yang harmonis tanpa mengurangi ketegasan dan tegaknya sistem dalam penyelenggaraan amal usaha masing-masing. Komunikasi silaturahim itu penting, strategis sebenarnya. Makanya pertemuan lain ini sudah berkali-kali saya minta pada Pak Farsul, guru-guru MI itu adakan pertemuan dengan SMP, pengajian, ingon-ingon. Alhamdulillah, kapan wih? Kapan ya kita saling jangan gitu. Ya apa-apa gitu. Tidak sabar. Ya apa tahu. Saya sudah berkali prosesi di sana dengan kedok beberapa kedok. Pengajian amal usaha Muhammadiyah. Jadi ini amal usaha satu atap. Amal usaha. Siji ya cukup. Muhammadiyah kan gitu. Masa guru MI atau SMP rasanya. Nah, ini kan perlu silaturahim ya, komunikasi yang jadi yang pas maju juga ya. SMP itu misalnya ada guru yang berkunjung ke MI, galake, kampur ke sepeda, nggak misalnya jauh, itu saja sudah kesannya sudah luar biasa. Ya, jadi nanti kita sama-sama sekolah Muhammadiyah memikirkan gimana sekolah Muhammadiyah itu bisa maju. Jadi SMP yang mikir MI sebab itu sebagai basic kita, kayak MI ini yang ngurusi TK itu loh. Kan sudah saya sampaikan MI ini udah ngurus sama TK. Nah, anggap saja TK itu kelas 0-nya MI. Kalau di Roton itu sudah hampir semua. Nah ini sudah rutin ini. Ke MI tadi dulu kan TK Asia itu kelas 0-nya MI kan itu. Jadi begitu TK itu dapat siswa banyak TK, MI optimis bahwa sebenarnya menurutku. Jadi bencana sindrom itu harus dipelajari. Gue TK sama Amor berani sindrom. TK apa nih ya? Kan ada masalah. Ya, jadi gitu. Jadi data ini walaupun itu hanya sekedar minum, ya misalnya guru MI minum, ya TK-nya mau Amor nih, ya 3 wedan minum lah. Nanti jadi satu. Ini silaturahim yang harmonis. Ada yang antara guru SMP, SMA, podo-podo Muhammadiyah sekolahnya mau musuhan. Jadi Nogosari itu SMP mati, mergo rakor karo SMP nih. Jadi saya itu pernah ya supervisi ke SMP-nya Muhammadiyah, tak arahe kepalanya itu, bu ya bocah kene kon rono ya sing nang SMA tuh musuh-musuh. Karena kepala sekolahnya orang manuk. Ya, ngono kan diure mati SMA-nya. Jadi harus silaturahim. Seluruh pimpinan karena dan ulama usaha Muhammadiyah selain melakukan pekerjaan yang rutin dan menjadikan kewajibannya juga dibiasakan
kaya rohani serta kemuliaan akhlak melalui pengajian, tadarus serta kajian Al-Quran dan As-Sunnah, begitu seterusnya. Jadi jenengan sebagai guru itu sebenarnya ada kepentingan pribadi. Dalam hal apa? Aku yuk pengen ngaji jadi orang Islam sing tenanan. Jadi jangan asal bodoh. Guru saya Muhammadiyah, besok ngaji enggak ada usaha sini dia kan. Jadi rasa diulang jadi dan selama Muhammadiyah tak sinau ikrar. Gini so ngaji kan itu. Itu bukan karena jenengan guru Muhammadiyah, ini secara pribadi jadi orang sekolah orang Muhammadiyah kan mestinya harus bisa ngaji kan harus gitu. Ini kepentingan ketakwaran pada Allah beribadah dengan sungguh-sungguh ini kan sebenarnya bukan sekolah Muhammadiyah kan harus seperti itu. Nah ini cukup, kemudian kan